Whole Brain Power mengenalkan metode baru untuk mengoptimalkan kerja dan perkembangan otak secara utuh, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Melalui teknik-teknik praktis yang dipaparkannya, dalam buku ini kamu bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan agar mencapai hasil yang lebih optimal. Halo Trust Me People, nama saya Fafrikonirisera Devi. Pada video pembelajar kali ini, saya akan membahas dari buku Whole Brain Power. Makoto Shichida adalah pembuat The Shichida Method, metode pendidikan anak yang mempercayai bahwa setiap anak adalah jenius dan bahwa kejeniusan tergantung dari otak kanan, bukan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri manusia mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Otak kiri diketahui secara umum sangat berperan dalam proses analitis dan pengukuran, sehingga sebagian masyarakat lebih mengutamakan otak kiri dibandingkan otak kanan. Padahal keseimbangan otak kanan dan otak kiri sangat diperlukan untuk mengeksplorasi kemampuan seseorang dan mengoptimalkan kejeniusan yang dimilikinya. Dalam buku ini ada tips keseimbangan otak, yaitu yang pertama, Whole Brain Approach akan membantu menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri, pikiran sadar dan bawah sadar. Kemudian yang kedua, hilangkan patah hati, miliki hati yang gembira dan positiflah dalam melihat semua persoalan. Yang ketiga, ungkapkan rasa syukur, berbagi kepada orang lain, serta luangkanlah waktu untuk melakukan refleksi. Yang keempat yaitu, setiap bagian otak memiliki peran khusus yang saling terkait dan saling melengkapi. Kemudian yang terakhir yaitu, pendidikan yang baik perlu menyeimbangkan pendekatan otak kiri dan otak kanan. Pada pembahasan yang pertama yaitu Whole Brain Approach akan membantu menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri, pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi di dunia ini banyak hal berpasangan dan saling terkait, termasuk otak manusia. Otak kanan dan otak kiri memiliki fungsi dan peran masing-masing. Namun keseimbangan di antara keduanya sangat diperlukan. Seperti dijelaskan dalam teori Yin Yang, di mana logo lingkaran hitam dan putih menjelaskan bulan di dalam matahari dan matahari di dalam bulan. Cara berpikir dan bertindak yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan ini disebut Whole Brain Approach. Saat berpikir, harus menggunakan kedua otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Karena proses berpikir melibatkan pikiran sadar dan bawah sadar. Tanpa disadari, seringkali pikiran bawah sadar memiliki kesimpulan yang berbeda dengan pikiran sadar. Saat pikiran sadar berpikir saya bisa, seringkali pikiran bawah sadar justru berpikir tapi saya tidak memungkinkan memiliki kemampuan itu. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena pikiran bawah sadar cenderung tidak dapat menerima perubahan yang cepat. Alasan yang kedua, karena pengalaman dan stigma negatif seringkali tertinggal di pikiran bawah sadar. Metode Whole Brain Approach akan membantu mengendalikan pikiran bawah sadar. Tujuannya bukan hanya untuk membangun pikiran positif, namun juga
untuk menyebarkan pengaruh positif ke orang-orang di sekitar. Lalu, bagaimana menerapkan metode tersebut? Terdapat beberapa prinsip utama whole brain approach. Penjelasan detailnya akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pada tips yang kedua yaitu hilangkan patah hati. Miliki hati yang gembira dan positiflah dalam melihat semua persoalan. Jadi, prinsip pertama whole brain approach adalah menghilangkan patah hati. Patah hati dapat ditimbulkan karena adanya ingatan masa lalu, di mana penolakan yang diterima seseorang akan tertinggal di pikiran bawah sadarnya. Latihan pencitraan dan refleksi atau perenungan untuk menyadari perasaan yang menyebabkan patah hati dan mengganti dengan perasaan kegembiraan dapat membantu menghilangkan ingatan negatif. Selain itu, patah hati juga dapat timbul karena mekanisme otak yang mengharapkan situasi yang stabil. Sehingga perubahan yang besar dapat membuat otak tertekan. Jadi, apa solusinya? Yang dapat dilakukan adalah mencicil sebuah perubahan besar menjadi beberapa perubahan kecil. Langkah tersebut dilakukan sambil terus menanam perasaan bahagia atas setiap perubahan kecil yang terjadi. Jadi, jangan sampai otak terkaget-kaget karena adanya perubahan besar yang mendadak. Prinsip kedua dari whole brain approach adalah mengubah kualitas otak dengan hati yang gembira. Kegembiraan memiliki dampak positif terhadap keaktifan otak manusia. Kegembiraan sangat penting karena dapat mendorong produksi hormon dopamin yang membuat otak merasa nyaman, sehingga seluruh otak akan menjadi aktif. Orang-orang yang sukses dapat merasakan kegembiraan saat menghadapi suatu tantangan. Kemudian prinsip ketiga dalam metode ini adalah menanamkan pikiran bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Terkadang beberapa hal tidak berjalan sesuai dengan harapan. Bekerja tidak dapat promosi, bisnis tidak jalan. Jika menghadapi situasi semacam ini, perlu mengubah cara pandangnya terhadap persoalan tersebut. Dalam whole brain approach, kegagalan dipandang sebagai petunjuk untuk terus belajar. Masih ada 2 prinsip lagi yang akan dibahas. Oke, mari lanjut ke bagian selanjutnya. Pada pembahasan selanjutnya yaitu ungkapkan rasa syukur, berbagi kepada orang lain, serta luangkanlah waktu untuk melakukan refleksi. Prinsip keempat adalah memahami kekuatan rasa syukur. Ucapkan terima kasih memiliki kekuatan dan energi yang luar biasa. Karena itu sangat penting untuk mengucapkan terima kasih. Mulai dari terima kasih kepada diri sendiri, otak, jantung, dan seluruh tubuh kita. Kemudian juga ke orang-orang di sekitar. Dan tentu saja kepada Sang Pencipta. Prinsip yang kelima adalah mengeluarkan, yaitu mulai untuk memberi dan berbagi. Percayalah bahwa aktivitas memberi atau berbagi akan diikuti oleh aktivitas menerima. Saat memberi, kita sekaligus mengasah diri dalam berbagai hal sehingga nilai diri pun akan meningkat. Prinsip yang terakhir, whole brain approach adalah menghubungkan kesadaran dan ketidaksadaran. Di saat bangun, otak kita bekerja lebih dominan dan otak kanan
mengeluarkan gelombang beta. Sedangkan saat tertidur, otak kanan mengeluarkan gelombang alfa yang frekuensinya lebih rendah dari gelombang beta. Gelombang alfa sebenarnya tetap bekerja saat manusia terbangun. Namun untuk mengaktifkannya perlu aktivitas khusus, yaitu perenungan atau refleksi diri. Aktivitas tersebut memungkinkan manusia untuk mengakses pikiran bawah sadar dan kondisi sadar. Dalam kondisi tersebut, dapat bisa membuka otak kanan. Dengan whole brain approach, dapat menyembuhkan penyakit dan memecahkan permasalahan. Namun yang terpenting, metode whole brain approach juga akan mempengaruhi hubungan interpersonal. Dampaknya dan orang-orang di sekitar akan lebih bahagia. Untuk tips yang ketiga dan keempat, mari kita bahas di video selanjutnya ya. Tunggu di part 2.